معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، يا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويسرهم على أمور الدين والدنيا والآخرة. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati rasulih faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, di mana doa-doa kita semua akan dijabah oleh Allah, di mana amal kita, aktivitas kita, ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Marilah kita saling ingat mengingatkan
untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wa jtinabu nawahi, menjalankan, melaksanakan, mengerjakan apapun apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah, apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dan menjauhi sejauh-jauhnya apapun yang telah dilarang oleh Allah. Karena setiap muslim yakin bahwa bekal yang terbaik, sangu yang terbaik, sangu yang paling cukup untuk kita sowan menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal sangu iman dan takwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Hadis ini merupakan hadis sahih yang artinya adalah setiap talabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, faridatun merupakan sebuah kewajiban, merupakan sebuah keharusan, merupakan hal yang diwajibkan oleh Allah ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Ilmu merupakan hal yang pokok dalam kehidupan manusia. Apapun aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan, kita membutuhkan ilmu. Bahkan manusia dinilai istimewa bukan karena besarnya. Kalau dinilai istimewa karena besarnya, kita kalah dengan anaknya gajah. Kita lebih besar daripada anaknya gajah. Manusia dinilai utama bukan karena kuatnya. Kalau manusia dinilai karena kuatnya, kita kalah dengan sang raja hutan, yakni singa ataupun harimau. Lebih kuat singa ataupun harimau. Ataupun kalau kita dinilai dari banyaknya makan kita lebih utama. Kita masih kalah dengan seekor kerbau yang setiap hari makan sampai perutnya besar. Kita lebih utama, lebih istimewa di hadapan Allah dibanding makhluk-makhluk yang lain karena dilihat dari ilmunya. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, manusia itu disebut dengan manusia apabila dia mempunyai ilmu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hadis di atas, hadis yang telah kami bacakan tadi menunjukkan bahwasanya thalabul ilmi, mencari ilmu. Dari kata-kata mencari ilmu bisa ditunjukkan bahwasanya mencari ilmu apapun diperbolehkan menurut agama Islam. Karena Nabi Muhammad tidak meneruskan, tidak melanjutkan thalabul ilmi tafsir, thalabul ilmi ulumul Quran, thalabul ilmi tajwid, tidak sampai menyatakan seperti itu. Nabi Muhammad mengumumkan hal tersebut. Maka mencari ilmu apapun diperbolehkan menurut syariat Islam, asalkan ilmu tersebut memberikan manfaat, memberikan kebaikan untuk kehidupan manusia, maka mempelajari ilmu apapun menurut agama Islam diperbolehkan. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, khalaqa, yang telah menciptakan. Allah Ta'ala tidak menyebutkan objeknya apa yang dibaca. Allah Ta'ala hanya mengatakan Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Apa yang dibaca Allah tidak menyebutkan. Dalam kaidah sastra Arab, ketika kata perintah itu maf'ulnya dibuang, objeknya dibuang, salah satu faedahnya adalah litakmim. Salah satu faedahnya adalah mengumumkan objeknya. Bacalah apapun menurut Allah, asalkan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Thalabul ilmi, mencari ilmu. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan thalabul ilmin,
Tapi Nabi Muhammad mengatakan tolabul ilmi ada alnya. Di situ disisipkan al. Dalam sastra Arab dikenal dengan al-ma'rifat. Al-ma'rifat artinya al yang mengkhususkan. Berarti ada ilmu yang dikhususkan, yang wajib dicari, yang wajib dipahami oleh setiap orang muslim laki-laki ataupun orang muslim perempuan. Nabi Muhammad tidak mengatakan tolabul ilmin, tapi Nabi Muhammad mengatakan tolabul ilmi. Ada alnya, al-ma'rifat. Lalu ilmu apa yang harus dikuasai, harus difahami, harus dipelajari oleh setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan? Para ulama meringkas menjawab bahwasanya ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, minimal ada 3 berhadirin. Yang pertama adalah ilmu yang menjadikan sahnya akidah kita, ilmu yang menjadikan sahnya keimanan kita, kepercayaan kita, yang biasa dikenal dengan ilmu tauhid. Bagaimana mungkin kita mau menyembah, mau beribadah kepada Tuhan kita, tetapi kita tidak mengetahui siapa yang akan disembah, siapa yang akan kita ibadahi? Maka wajib hukumnya mempelajari, mengetahui ilmu tauhid. Ilmu tauhid dalam akidah Asy'ariyah, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, setidaknya ada 20 yang harus diketahui. Di antaranya adalah 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. Dan sifat-sifat wajib bagi Rasul-Rasulnya. Intinya para hadirin, ilmu tentang keimanan kita harus pelajari dan harus kita pahami. Ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua yang harus kita pelajari, yang harus difahami oleh setiap orang Islam, oleh setiap orang muslim baik laki-laki ataupun perempuan, adalah ilmu yang menjadikan sahnya ibadah kita, yang biasa dikenal dengan ilmu fikih. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, pengarang menyebutkan ilmu hal. Bagaimana mungkin setelah kita mengetahui keadaan, setelah mengetahui, mengenal siapa yang sudah disembah, kita tidak tahu caranya menyembah? Dan semua ini diatur oleh ilmu fikih. Para ulama membuat syair, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap manusia yang beramal tanpa ilmu, tanpa didasari ilmu, tanpa didasari ketentuan-ketentuan yang mengikat, mardudatun la tuqbalu, maka semua amalnya, semua amalnya akan ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kedua yang harus dipelajari adalah ilmu yang menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang ketiga menurut para ulama yang wajib dipelajari oleh orang-orang Islam, oleh kaum muslimin wal muslimat, adalah ilmu yang membersihkan jiwa dan hati kita. Bagaimana kita bisa hati kita bersih, hati kita suci, jauh dari sifat-sifat tercela, dari sifat sombong, dari sifat riya, dari sifat hasud. Hati kita harus suci, karena Allah menegaskan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat lagi malun, hartamu, kekayaanmu, tanahmu, jabatanmu, tidak akan bermanfaat lagi di hari kiamat. Wala banun, anak-anakmu pun tidak akan bermanfaat, tidak akan mampu menolong kamu.
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang kelompok yang menghadap datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang suci. Maka menurut para ulama, membekali diri kita, membekali keluarga kita dengan ilmu yang berkaitan dengan mensucikan hati, tazkiyatun nafs, membersihkan hati, diwajibkan oleh para ulama. Sedangkan mencari ilmu-ilmu lain, mencari ilmu-ilmu yang lain, ulumul Quran, bagaimana cara baca Al-Quran, ataupun ilmu-ilmu yang lain, ilmu matematika, ilmu kedokteran, menurut para ulama, hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, jika sudah ada satu orang yang menguasai ilmu tersebut, maka tidak akan menjadi kewajiban bagi yang lain. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita bekali diri kita tambah pengetahuan kita, tentunya terutama dengan hal-hal yang telah disebutkan tadi, ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita, ilmu yang berkaitan dengan keimanan kita, dan ilmu yang berkaitan dengan tazkiyatun nafsi, hati kita. Tidak hanya itu para ulama, setelah kita membekali diri kita, membekali jiwa kita dengan ilmu-ilmu yang telah kita sebutkan tadi, kita pastikan anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita juga menguasai, memahami bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana sifat Allah, bagaimana hati itu bisa bersih dari sifat sombong. Kita ajari mereka dengan ilmu-ilmu tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian semua adalah pemimpin, setiap kalian semua adalah orang yang diberikan tanggung jawab, setiap kalian semua adalah orang yang diberikan amanah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya bagaimana amanat-amanat yang sudah diberikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka anak-anak kita, sampai khususnya anak-anak kita yang hari ini sekarang belajar menuntut ilmu, pastikan anak-anak kita memiliki 3 dasar ilmu tadi. Pastikan sholatnya benar, pastikan wudunya benar, pastikan akidahnya benar. Insya Allah kalau ini kita lakukan, Allah akan selalu menjaga keluarga kita, Allah selalu mengumpulkan keluarga kita mulai di dunia ini, mengumpulkan dengan ketenangan, kedamaian sampai di surga nanti kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'am wa takrim. Fa in istaqama ala ta'atillah istamara lahu hadha tafdilu fi jannatin na'im wa illa rudda fil hawani wal 'adabil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal khallaqul alim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah syahida lahu rabbuhu biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina saru ala nahjil qawim was-siratal mustaqim. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun
فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحات بقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقد قال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.